Saya rasa udah jadi rahasia umum lah Pak. Karena izin, saya pernah cerita juga ke Pak Novel kan. Dalam sebulan aja dulu kami harus setornya 3-4 miliar Pak sebulan. Dan yang paling mengerikan, tapi bukan di channel ini sih. Kemarin Pilpres atau pemilu kemarin, itu ada bandar dari sono katanya ngirim uang sini. Tapi kita nggak usah lanjutin. Nanti ya kita diskusi. Siap. Kemarin diskusi sama Ustadz Adi. Nanti sebelum ke Ustadz Adi kita melalui Ustadz Denis dulu. Apa tuh hasilnya? Di-spill sedikit. Kalaupun pengen dibahas, tolong pakai ilmu, jangan pakai emosi, jangan ada niatan-niatan lain. Tapi masalahnya gara-gara kegaduhan ini, masyarakat yang awam yang mau ngaji jadi pada berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi di channel ini, channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan. Wah, Masya Allah. Dan alhamdulillah punggawa kewarasannya adalah Koh Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Senang ya. Berasa muda lagi saya. Jadi kemana-mana putih sih berasa muda. Wah, pahalanya udah lebih banyak di Pak PW ini. Alhamdulillah. Mohon doanya Pak PW. Tuh kita lagi belajar sama yang muda-muda sekarang. Ya, banyak yang luar biasa dahsyatnya. Teman-teman kalau ngobrol sama Koh Denis, selain beliau charming, enak dilihat, itu ternyata pengetahuannya mengenai sesuatu yang dianggap musuh nomor 2 di Indonesia itu sangat luas. Musuh nomor 1-nya narkoba. Nomor 2-nya sekarang sudah judi online. Tahun lalu Koh Denis pergi kemana-mana bicara soal judi. Kita masih bicara soal judi tapi mengaitkan itu dengan games. Ada seks online juga di situ. Dan mungkin nanti ada musik. Kita akan kulik semua. Siap, insya Allah. Bismillah. Ini begitu ketemu Koh Denis, saya nyari bahan. Judi semua ini. Padahal ada pergi ke Singkawang, ada pergi ke Hong Kong. Itu pasti kan gak ngomong judi kan ke Singkawang. Ada yang ngaji kitab malah. Kitab Al-Hikam macam-macam. Ya. Kitab apa? Radikal? Al-Hikam. Oh, Al-Hikam. Oke. Saya pikir kitab radikal. Saya agak kaget. Gulingkan aja nih Pak. Kemarin Koh Denis ada berita. Ya. Seorang suami memutilasi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. istrinya. Dan itu karena anaknya terlibat judi online. Jadi sekarang ada pinjol, ada game, ada judi. Judol, pinjol. Iya. Sekarang mungkin bagus pertanyaan pertamanya tuh. Apa sih bedanya judi online sama game online? Dua-duanya online. Masya Allah. Ya online mah kan cuman sarananya sebetulnya Pak. Ya perbankan juga ada yang online, jual beli juga ada yang online. Tapi kalau yang ini ya judinya dari yang dulunya mungkin pakai kartu, duitnya dipegang ada pada depan, ya sekarang pindah ke online. Cuman dengan celah ada online-nya, jadi ada algoritma yang bisa disisipkan, bisa diakali. Sehingga akhirnya si bandar ini kan sama ya, manusia juga. Sama-sama ada kepengen yang pengen dibeli, ada orang yang pengen dia biayain, sama-sama punya nafsu lah. Maka kan sebetulnya secara logika juga sungguh aneh kalau kita berpikir si bandar ini adalah orang yang tulus, suci, ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang. Kan itu aja udah gak masuk akal. Karena kalau mereka pengen bikinnya bagi-bagi duit ya yang dijadiin lembaga infak sodakoh, bukan judi online. Ya, kalau permainan game ya banyak. Nah permainan aja cuman dijadiin bisa online. Yang kedua mungkin kalau mainnya adep-adepan main bola ya sekarang ya satu di Bogor, satu di Jakarta, nggak ketemu langsung juga bisa ketemu di online. Cuman online wadahnya aja. Cuman memang judi online ini makin lama makin ngelebar kemana-mana. Nggak disangka juga sih. Tapi ya kita bahas deh fenomenanya, insya Allah. Jadi terakhir tuh ada yang disebut dengan kartu dan catur slot. Kartu dan catur slot. Ada Texas Hold'em, ada domino. Bahkan ada yang namanya bahasa kerennya itu HDI, High Domino Island. Itu dianggap dia judi online. Tapi ownernya bilang itu bukan judi, itu game. Sehingga kemudian masyarakat harus diberitahu mana batas sesuatu yang pakai online itu disebut judi dan mana sesuatu yang disebut games. Batasnya itu di mana sih kalau orang awam tuh supaya nggak kepleset gitu ya dari kita mau main game nih tiba-tiba jadinya judi gitu. Iya. Makanya ini juga salah satu pentingnya syariat, Pak. Karena bagi
kalau ada yang orang yang bilang semua agama ngajarin kebaikan loh, oke mungkin semuanya sepakat. Tapi masalahnya baiknya menurut siapa dulu nih? Karena kayak misalkan kayak di sana ada judi misalkan. Bagi mereka kalau ada orang punya handphone kita rampas itu juga zolim. Tapi kalau ini kan kamu jadi pemain juga nggak pernah saya paksa, tahu-tahu datang bawa duit sendiri. Menang juga saya bayar. Jadi tolong jelasin saya zolimnya belah mana. Jadi standar kebaikannya aja udah beda. Kita standar baiknya syariat udah jelas, ikutin aturan Allah. Selain itu ketika bicaranya sesuatu itu jadi ada unsur judinya atau tidak, kan suatu dalam Islam kalau mau amalah sederhana, ada asal jangan ada yang dilanggar aja. Seperti satu ada ribanya, ada gorornya, dan ada maisir. Maisir ini harus ada, pasti ada yang dimenangin, diuntungin, dan pasti ada yang dirugiin, dan ada permainan di situ. Nah, kalau misalkan ternyata di situ ada permainan yang satu harus rugi, yang satu harus untung, ya itu udah ada unsur judinya, sederhana. Kayak main bola pun misalkan, yuk yang menang nanti kamu bayar ya, taruh sewa lapangannya misalnya cuma 200.000, tapi yang kalah nanti harus bayar 1 juta ke pihak yang menang. Ya itu juga udah ada, terlengkapi semua unsurnya di situ. Dan saya pengen lebih tarik garis bawahnya lagi adalah yang kita taruhan tebak kartu, yuk ini mana yang lebih besar. Satu bakal menang, satu bakal kalah. Itu aja kan udah termasuk judi. Judi kalau ya sekarang yang dibilang judi online sekarang, dibilang judi juga. Masalahnya tuh bandar tuh benar-benar ngakalin pemainnya, Pak. Itu benar-benar disetting untuk selalu menang si bandarnya dalam jangka panjang terutama. Gimana kok kalau ada yang menang? Dikasih bukan karena dia udah prediksi, sudah hitung, sudah bisa jago mainnya, enggak sama sekali. Kalau misalnya kita benar-benar taruhan adap-adapan kayak gini kan benar-benar 50-50 banget kan, Pak. Nah, kalau di judi online kan enggak 50-50. Benar-benar saya buat algoritma yang untuk selalu nguntungin saya gitu. Jadi makanya kami sering bilangnya pemain judi itu lebih ke dikerjain sebetulnya, ditipuin bandar, maka mau sampai kapan digocek atau dibohongin bandar melulu. Jadi di situ ada 2 jenis ternyata ya. Di dalam game bisa dia berhadapan dengan bandar menggunakan game dan situ ada algoritma di mana setiap permainan itu pasti dimenangkan akhirnya oleh bandar. Jadi memang ada skillnya di situ. Cuma ada unsur taruhannya di situ ya. Berhadapan dua-dua begini ngadu skill juga nih. Teman-teman di sini tuh game terus, game sepak bola. Cuman saya belum dengar aja itu ada taruhannya. Begitu ada taruhannya kita sikat itu selalu. Siap. Ringkus aja. Iya. Ada yang menyebut dirinya king gitu. Kalau menang berkali-kali disebutnya king. Cuman memang yang nggak boleh tuh taruhannya itu ya. Iya, ada pihak yang diuntungkan, dirugikan, dan permainan sebagai penentu tadi untung atau kalahnya. Nah ini kan masalahnya tadi, Pak, nggak udah benar-benar disetting untuk supaya siapa yang menang, siapa yang kalahnya. Kami tuh bisa langsung jadiin akun itu menang seketika atau bisa dibikin kartunya langsung jelek seketika. Anggaplah kalau misalkan, gimana kalau permainannya bukan slot? Karena sebetulnya slot di sana waktu saya masih di sana itu memang sudah populer, tapi waktu itu di Indonesia belum populer. Baru sekarang aja kan. Dulu yang lebih populer malah di Indonesia kalau nggak permainan olahraga ya, judi bola atau kasino atau kayak poker. Poker kan kita ibarat mereka cuma nyediain meja, terus kita mainnya dengan sesama pemain lagi kok. Kita sama-sama bikin akun bisa ketemu di meja itu kok. Nah, dari satu meja itu ada 8 orang, kita masuk berdua. 6 orangnya bisa jadi orang mereka sendiri, Pak. Jadi mereka bayar orang yang kerjaannya sehari 12 jam untuk main poker. Dikasih akun, dikasih saldo untuk ikut main dengan para pemain-pemain yang pada di luar di Indonesia. Cuman bedanya apa? Mereka kalaupun kalah, tinggal isi saldonya kan tinggal setting masuk ke aplikasi. Namanya mereka yang bikin aplikasinya. Tapi kalau pemain kalau pengen saldonya ngisi, kudu transfer dulu pakai duit mereka. Jadi ada setting ya, ada rekayasa. Diakalin. Sebenarnya ada lagi satu isu menarik itu. Nanti saya mau lanjutkan itu. Bagaimana dengan main saham? Ada unsur sarahannya juga. Cuman saya mau lanjutin dulu nih. Jadi ini ada orang yang memberikan batasan. Dia mencoba mendefinisikan apa sih bedanya game sama judi. Game menurut informasi di sini fokusnya pada keterampilan. Oh gitu. Skill bermain. Menurut beliau nih. Ya. Dimana di situ unsur kesenangannya lebih kepada sensasi kalau menang dan kalah dengan keterampilan itu. Yang di sini gitu juga sih. Sementara judi itu melibatkan taruhan pasti. Ada taruhan uang dalam jumlah tertentu dan biasanya
peluang untuk kalah jauh lebih tinggi. Jadi mereka mengatakan di situ apa bedanya? Ada komentar Kang Dennis? Sebetulnya judi tanpa diakalin aja kita bisa kalah bukan karena permainannya sebetulnya Pak. Tapi karena kita nggak bisa ngendaliin nafsunya. Karena ketika menang dia pengen nambah lagi terus. Buktinya aja dapetnya cepet gitu kan. Tapi kalau misalnya kalah mereka nggak terima. Dan sebetulnya yang pada tenggelam sama judi online itu nggak ada yang misalkan uang tinggal 100 ribunya benar-benar buat makan Pak. Terus kalau saya nggak makan saya bakal mati kelaparan. Biasanya nggak akan main Pak 100 ribunya. Tapi baru mulai masuk lingkaran setannya. Kalau itu loh, kalau misalkan aku udah ngerasain menang, terus bulan depan juga atau besok juga udah gajian lagi. Bulan depan dia ngerasa ada sisa duit, bulan kemarin aja 500 ribu jadi 20 juta. Cemplungin deh sekalian. Masuk 500, dia ngalah. Tinggal kemarin juga menangnya lebih gede, tinggal taruhan lebih gede 2 kali lipat 1 juta, nanti yang 500 balik lagi. 1 juta kalah 2 juta, tinggal taruhan 2 juta, nanti yang 1 juta balik lagi. Lama-lama kan kalau makin besar, waduh gaji saya bulan ini udah habis. Pilihannya nahan lapar sampai bulan depan atau maksain nyari duit lebih, karena kalau menang kan balik duit saya. Akhirnya dia nyuri motor temennya, atau akhirnya pinjol kalau gak berani nyuri. Ketika udah kalah nih, aduh jadi tambah gede utang 32 juta. Ini gaji saya setahun nih misalkan. Berarti pilihannya nahan lapar setahun atau maksain nyari modal lagi. Karena dengan 1 kali kemenangan udah selesai. Dan Bandar di titik itu dengan algoritma udah setting. Dia udah buntu. Dia gak akan berhenti. Karena dia udah gak ada pilihan lain untuk nyari uang secepat itu. Melainkan hanya dengan dari main doang. Di titik itu sebenarnya kalau Dennis sedang menjelaskan ada candu di situ. Makanya kemudian tadi di awal saya mengatakan drug itu nomor 1, nomor 2-nya sekarang candu judi itu. Nah ternyata kalau saya baca gitu ya, ada 2 sifat yang menyertai ketika orang senang itu. Pertama, dia menyukai. Baru yang kedua yang level tadi itu nyandunya tuh menginginkan. Atau udah kepepet sih. Nah kalau sudah menginginkan tuh kayak dia sudah tak mampu lagi mengontrol emosinya. Atau yang tadi dalam contohnya itu, seluruh hitungannya itu sudah sampai pada hitungan-hitungan yang sebenarnya out of control. Dia nggak bisa lagi seperti itu. Nah kalau sudah ke situ, jadilah dia patologis. Jadilah patogen. Jadilah itu unsur penyakit itu. Akhirnya jadi penyakit. Jadi bukan sekedar skill. Kalau nggak main game, kayaknya belum king nih. Gitu. Nah yang kayak gitu. Udah gitu awalnya gara-gara kayak gini Pak. Dulu waktu saya masih di sana, bahkan untuk pemain kalau pengen mau deposit itu bahkan di 500 ribu Pak. Atau bahkan 100 ribu. Sekarang kan ibaratnya kayak gini Pak. Kolamnya dan ikannya segitu-gitunya. Tapi yang mancing tambah banyak. Jadi maksudnya bandar judinya makin banyak nih yang buka. Karena bandar judi bisa maklon juga Pak. Saya tinggal punya duit, tolong misalkan 500 juta. Buatin saya website namanya ini. Di dalamnya ada game-game ini aja. Terus ntar kita tinggal bagi kue sama penyedia game kayak gitu juga bisa Pak. Jadi artinya kecerdasan penjudi makin berkembang. Waduh ya, kecerdasan yang tidak sementara baik juga. Kebodohan penjudinya makin. Dan terus tadi akhirnya yang tadinya standar main minimal bisa di 500 atau minimal ya 100. Akhirnya diturunin bisa jadi 10 ribu Pak. Masalahnya kan orang yang punya uang adem 500 mungkin dia punya penghasilan per bulan 20-an kali ya. Atau bisa lebih di atas itu. Makanya hilang 500 gak terasa. Dia punya kecerdasan finansial, dia tahu kapan mesti berhenti. Masalahnya orang yang punya uang ademnya cuma 10 ribu. Ya anak SMP. Yang mohon maaf juru parkir. Yang mereka gaji per bulannya mungkin 2,5, segede-gedenya mungkin 3-4 juta. Kalau misalkan ternyata dia waktunya berhenti, dia nggak tahu kapan berhenti. Dia nggak punya ilmu untuk ya mengendalikan kecerdasan finansial dan apa segala macam itu. Sehingga akhirnya kan mereka buntu. Ditambah kiri kanan video flexing semua. Bahagia teh dari kaya, bahagia teh dari mobil bagus, dari viral, dari apa. Oh tambah mengompori. Ada catatan yang menarik di situ, ada 3 catatannya. Yang pertama, ternyata jumlah penjudinya itu menurut data di Barreskrim udah 2,1 juta. Yang kedua, ternyata 80% itu adalah anak muda. Yang ketiga, yang 80% itu penghasilannya masih di bawah 100 ribu. Nah itu dia. Jadi artinya yang namanya judi itu merakyat di seputar kelas bawah. Itu dia. Populer di sekitar kelas bawah. Makanya udah dikasih tahu sebetulnya sama Allah ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa An-Nisa 76. Sebetulnya tipu daya setan itu lemah. Baru jadi kuat itu kalau diladenin.
Kayak misalkan kita nyalain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, setan nggak betah, dia nggak bisa mencet tombol matiin sendiri, Pak. Kita mau tobat dia nggak suka, nggak mungkin dicekek kita waktu lagi sholat, nggak mungkin. Tapi baru jadi kuatnya kapan? Kalau diladenin, kalau udah kepalang diladenin, kecemplung, kebelejok kayak tadi, oh itu baru udah nggak bisa ditahan. Makanya kan kayak yang seperti itu jelas, jangan dekati, wala taqrabu, jangan dekat karena udah deket ngaco main aja nggak boleh, main jangan deketin aja jangan, deketin aja jangan. Jadi ya sudah, akhirnya memang tadi gara-gara itu dikecilin Pak, jadi akhirnya yang anak-anak sekolah juga akhirnya bisa pada main, jadi ngerembet deh. Coba buka itu dong yang tadi mutilasi itu. Ini sekarang makin banyak nih. Saya sekarang mau menghubungkan judi dengan pinjol. Iya. Ini pinjol itu sebagian memang yang liar. Sehingga yang liar itu sekarang ya tidak berizin. Itu memang perlu dinin. Tapi kalau orang tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, pinjol berizin pun bermasalah sebenarnya. Makanya dari awal jelas diharamin sama Islam aja udah, riba udah sekalian. Ya masalahnya kan masalahnya tadi satu ya, bukan masalahnya orang tuh bukan nggak ada rezekinya sebetulnya, tapi dia nggak yakin sama sang pemberi rezekinya. Ya kayak ya nggak usah kayak gitu ya, bukan karena pengen ngasih sesuatu atau apa. Suami pelit ke istri juga kan karena nggak yakin sama Allah. Dia nggak yakin bahwa kalau ngasih ke istri tuh bakal dikasih lebih lagi nanti sama Allah. Makanya sampai jadi pelit. Makanya jadi nggak mau sedekah. Jadi bukan karena hemat itu, karena pelit. Enggak juga ya, mungkin nggak yakin sama Allah doang. Iya. Nggak ini untuk yang lagi dengerin ini. Iya, kayaknya bakal dipotong ibu-ibu itu. Jadi bukan hemat atau pelit. Nah yang mengerikan itu akhirnya adalah pinjol itu berkembang luar biasa. Karena sekarang pinjol itu ada di setiap saluran dan channel yang kita lihat. Iya, tiba-tiba iklannya itu. Iya. Jadi iklan tuh menyatu dengan riba ya. Ngepek. Ngepek. Nah, saya tadi penyedia platformnya kan bagi mereka riba itu kan dosa. Itu dia. Makanya standarnya apa dulu nih. Ya anaknya Islam kan punya syariat sebetulnya. Iya. Pantesan kok Gamis pernah bilang. Ada satu alternatif YouTube tuh kan yang bilang. Oh iya. Itu, ya. Jangan di sinilah nanti ngobrolinnya lain apa. Nah ini sekarang saya mau mengaitkan dengan pemerintah sudah sampai pada titik bahwa Indonesia darurat judi online. Dari sisi itu kita harus bersyukur. Tapi kemudian fakta juga menunjukkan bahwa sampai hari ini kesadaran bahwa judi online sudah darurat itu ditindaklanjuti hanya nangkepin para pelakunya. Bandarnya ini belum kedengeran nih. Nah, itu gimana Kau Denis? Saya bilangnya gimana ya Pak? Saya rasa udah jadi rahasia umum lah Pak. Karena masalahnya mereka punya kemampuan untuk nangkepin orang-orangnya juga mungkin saling tahu, saling kenal. Karena izin. Saya pernah cerita juga ke Pak Novel kan. Dalam sebulan aja dulu kami harus setornya 3-4 miliar Pak sebulan. Berarti kan harus ada koneksi dong. Dengan omset berapa itu ya sampai 3-4 miliar? Saya mau hitung logiknya ini. Cuan bersih, untung bersih bisa di 8 miliaran ya. Tapi kalau misalkan sama omset semua turnover ya mungkin ya bisa nyampe di 100-200an miliaran. Tapi kan turnover ya. Iya turnover. Jadi kalau 8M keuntungannya dia buang 3-4M. Oh itu udah bersih Pak. 8 miliar itu sudah di luar biaya motong. Udah dipotongin itu ya? Udah dipotong upeti. Saya pikir segitu. Potong ini 50% itu. Padahal itu ini ya. Iya. Dan waktu itu izin kalau mungkin berarti Kak Des juga pernah ikut kenal dengan apa. Kalau dulu karena saya terikatnya dengan ngebukanya dengan kerjasamanya dengan orang Hong Kong dan di tanahnya di daerah Kamboja. Jadi saya ngasih upetinya ke pejabat di sono gitu. Pejabat sana. Bahkan sampai backingan paling tingginya ya wakil PM-nya. Wakil Perdana itu yang di mana? Yang di Kamboja atau yang di Thailandnya? Yang ini. Nah di Thailand itu sebetulnya nggak ada yang di Thailand ya Pak. Kalaupun mendarat di Thailand harus jalan lewat darat 3 jam ke arah timur sampai perbatasan Kamboja. Namanya? Disebutnya Poi Phet. Bukan Phuket bukan ya? Poi Phet. Phuket mah nama pantai ada di daerah Thailand. Jadi kalau provinsi di Thailand namanya Sak Keo, nama kotanya Aranya Pratet. Tapi udah lewat border Thailand, tapi juga belum masuk Kamboja. Daerah abu-abu aja di situ di tengah border. Orang nyebutnya Poi Phet dan sebetulnya banyak sekali di sekitaran Kambojanya. Ada si Hanukville atau Cheritum, Ba Phet, Kampong Som. Memang di sekitaran Kambojanya sih sebetulnya yang tapi banyak. teritori
batas negara masuk Kamboja ya sebenarnya. Sudah di luar Thailand. Ya di luar Tapi Thailand. juga belum masuk Kamboja. Jadi kita udah stem keluar Thailand, udah masuk Kamboja memang. Ini yang menarik. Sudah di luar Thailand tapi belum masuk Kamboja. Iya, karena kalau pengen masuk Kamboja ada border buat stem masuknya di situ, Jadi di tengah-tengah. Di situ kan. Jadi orang nggak bisa disalahin kan. Kita nggak bisa nuduh Kamboja, nggak bisa juga nuduh Thailand. Ya gitulah. Dan emang gitulah tempatnya di sana. Dan yang paling mengerikan, tapi bukan di channel ini sih, Denis. Kemarin Pilpres atau pemilu kemarin, itu ada bandar dari sono katanya ngirim uang sini. Tapi kita nggak usah lanjutin. Nanti ya kita diskusi. Siap. Bukan ini. Ini, Pak Denis ini gimana ya? 27 artis dapat artos dari promosi judi online. Samalah mungkin nggak yakin kali bahwa rezeki diatur sama Allah. Ada dia mungkin dapat nominalnya, Allah nggak ngizinin pakai, juga ada yang ketangkap duluan, atau ada juga yang mati duluan. Lagian udahlah, rezeki mah manusia cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu jadi usang, sama yang diinfakkan di jalan Allah. Dia cek saldo abis nerima transferan dari bandar judi pun, ya udah titipan doang. Kalau belum lewat sini, belum punya kita. Ini mau saya bawa pulang pun kalau di jalan tumpah berarti saya cuma disuruh nganterin ini ke kucing atau ke semut. Yang udah punya rezeki kita yang lewat sini aja. Yang repot kalau misalkan udah sumbernya salah kemakan, ya hisapnya makin berat, macam-macam. Yes. Lagian kan kita harta nggak ditanya berapanya nanti, tapi ditanyanya dapat dari mana sama dipakai buat apa. Dipakai untuk apa? Ya makanya jalan yang dipilih seberes dari sana tuh ya gini ya, ngaji, dakwahin. Karena anggaplah saya datang ke sana maksa bawa senjata, berhenti nggak lu kerja kayak ginian. Saya pergi, dia masih mau lanjutin, nggak lanjut. Tapi kalau misalkan kayak gini, mudah-mudahan jadi jalan Allah bulak-balikin hati yang ngedengar. Ya udah, biar suatu saat malah para bandar-bandar itu yang bisa jadi lebih soleh dari kitanya, nggak ada yang tahu. Kata kuncinya di ridho ya. Iya, ngejar apa tuh lah. Tapi memang ini tantangan banget karena informasinya gini, kalau nih deretan artis yang dapat artos terseret kasus itu 1 menitnya dibayar 100 juta. Jadi dia di angka sih yang menggiurkan itu ya. Dalam banyak kesempatan kalau Denis juga selalu mengatakan begini, bukan hanya ridho sebenarnya, kemampuan kita bersyukur itu menjadi dasar banget untuk menegakkan ridho itu ya. Makanya kan bahagia itu kelihatan dari ilahnya. Makanya kenapa kita benar-benar harus la ilaha illallah, ya ilah suka diartikan Tuhan ya. Padahal kan Tuhan itu Rabb. Sedangkan ilah itu kan sesembahan secara bahasa sebetulnya. Nah masalahnya nanti maknanya meluas, termasuk apapun yang mendominasi hati. Makanya kadang ngelihat bahagia atau sedihnya orang tinggal lihat ilahnya. Dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang nangis, ya berarti di hatinya duit. Dia sholat tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Gagal nyalek gila, ya berarti ya berarti di hatinya jabatan. So ada bilang kayak gini, kok 2023 kemarin itu tahun yang sial loh. Saya tanya kenapa sial? Ya karena saya diturunin jabatan. Perasaan di 2023 kamu naik jabatan 4 kali, cuma diturunin sekali. Dan demi Allah ada orang yang gak pernah menjabat apapun. Jabat ketua kelas aja gak pernah. Tapi gak pernah ngerasa sial tuh. Oh berarti bahagianya jabatan. Kita udah ditegasin bahwa gak boleh ada ilah lagi di hati ini. Selain Allah. Ya udah, kalau misalnya kitanya sendiri yang naruh ilah ya repot lah. Iya. Dan Denis pernah juga meneruskan, kenapa kemampuan bersyukurnya tuh hilang? Karena ada hubut dunia katanya. Iya. Dan ada pesaing Allah di hati Pak. Jadi kalah sama anak-anak Pak. Anak-anak kan lebih mudah bahagia kan. Padahal uangnya banyakan yang dewasa. Pengetahuannya banyakan yang dewasa. Ya kecuali Rafatara sama Cipung lah. Mereka emang gak minta lah terlahir di keluarga itu. Mereka udah terlahir kayak gitu lah ya. Sama Doraemon. Iya. Nah tapi terus kenapa mereka lebih mudah bahagia padahal ilmu dan pengetahuan orang dewasa lebih banyak? Sederhana, di hati anak-anak gak ada pesaing Allah. Kita makin gede kan banyak pesaingnya. Gini ya rasanya punya jabatan, gini ya rasanya punya duit. Itu jadi pesaing sampai akhirnya kalau percuma dapat duit segini, saya belum bahagia kalau belum sekaya dia, kalau belum seviral dia. Kenapa jadi makin banyak syaratnya? Kita sih yang harus pesaing Allah di hati. Dulu kita juga pernah kecil kan, bahagia tanpa alasan. Udahlah, murniin ke Allah lagi aja insya Allah. Bahasanya ini bilang, siapa yang bertahta di hatimu, itulah siapa yang menjadi rohmu. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu, Vi. Alhamdulillah. Saya mau lanjutin ini. Oke, sekarang sudah judi online, sudah pinjol. Cuman ada orang yang suka main saham. Oke. Main saham kan
Satu, tidak ada yang mengendalikan saham. Ya. Kalau yang tadi kan kalau judi kan katanya supply and demand. Nah, supply and demand. Jadi ini bukan hanya keterampilan juga kecerdasan untuk ngelihat tren kayak gitu. Ya. Sehingga ada orang yang mengatakan main saham dan itu salah satu cara mencari rezeki. Cuman ada sebagian yang mengatakan dalam saham itu juga ada perjudiannya. Itu gimana ya? Satu saham kan ada satu yang masih bisa digoreng. Ya kan? Dan ya harus dijelasin gak digorengnya ya. Gak usah lah ya, insya Allah lah ya. Saham ada yang bisa digoreng ya, mungkin saham-saham yang kecil. Oke, kita bicara yang lain misalkan. Entah itu forex, foreign exchange, mata uang dan yang lain-lain. Siapa orang punya uang sebesar itu untuk ngegorengnya gitu istilahnya. Tapi kan tetap aja, satu bisa jadi dia jelas unsur gorornya ketidakjelasannya. Ibarat kita kalau kita beli komoditi, beli kopi, jelas-jelas kopinya ada depan mata kan beda cerita. Ini apa sih yang dibeli itu? GBP USD, GBP-nya mana, USD-nya mana, atau saham apanya juga. Walaupun katanya kan sekarang digitalisasi, sekarang serba apa, ada segala macamnya. Tapi juga di situ nanti kalau setahu saya dulu, waktu mempelajari tentang itu, kalau kita buy-nya sekarang di likuidasinya besok, maka kan ada biaya inapnya. Yang biaya inapnya itu kena berapa persen, sekitar 2%-an. Itu dari mana tuh? Karena kalau misalkan disebutnya dari bunga kan berarti jadi kena di ribanya. Dan terlepas dari itu semua, kalau kita pengen untung setahu saya memang lebih mudah belinya sekarang, nanti close-nya 6 bulan lagi kemudian. Misalkan itu bicaranya di local London Gold, di emas misalkan kayak gitu. Tapi kan masalahnya kalau misalkan diinapin sampai lama kayak gitu, ya biaya inapnya satu tiap hari ngebludak. 2%. Kalaupun gak pengen kena biaya inap gimana? Tinggal transaksi harian aja. Nah transaksi harian kan gak kena biaya inap dan segala macam. Walaupun nanti ada trade-nya. Kayak ibarat kayak ada kurs jual kurs belinya yang kena jadi potongan. Ya masalahnya kalau transaksi harian itu lebih sulit untungnya. Karena pergerakan per hari kadang gak selalu besar. Belum lagi meskipun kan bisa diprediksi inilah, prediksi itu. Oh ya udah, ekonominya lagi maju. Gimana kalau kita ledakin di situ sehingga akhirnya negara itu jadi kacau, nanti segala apanya jadi sahamnya bolak-balik. Berarti kan masih bisa ada kontrol orangnya juga. Terlepas dari itu pun kami suka diajarin kayak gini dulu sama guru. Di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuman bicara hukum fardus sunnah mubah, makruh haram, atau boleh atau tidak lah. Nah masalahnya takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Dan ini jalan yang paling selamat. Contoh komik nih, apa hukumnya baca komik? Ya komiknya misalkan cuma Doraemon, gak ada aurat, gak ada apa. Shizukanya memang gak berkerudung, tapi kan dia masih di bawah umur. Tapi ada orang yang nanti mikir kayak gini, aku gak peduli ya apa hukum baca komik. Yang aku tahu, aku lebih dicintain Allah kalau aku baca Quran. Jadi dia lebih pilih baca Quran. Bukankah itu jalan yang paling selamat? Itu poinnya di situ ya. Jadi apa yang Allah minta dan Allah suka itu yang jadi pilihan. Dan bahagia adanya pada apa yang Allah suka aslinya Pak, bukan yang kita suka. Berapa banyak orang yang ngejar yang selalu yang dia suka, sampai korupsi kayak, sampai nyuri kayak, sampai selingkuh kayak. Enggak tuh, enggak berhasil juga. Tapi fakta membuktikan kok Dennis, hampir setiap lelaki yang korupsi, uangnya itu tidak digunakan untuk istri, tapi untuk wanita idaman lain. Ngerembet ya. Will. Wanita idaman lain. Bisa juga yang perempuan untuk pilnya. Pil, iya. Ada juga sekarang laki-laki suka laki-laki. Iya Pak, akhir zaman tuh gitu. Ada hadis dari Nabi nyebutin nanti 50 kelahiran tuh perempuan. Laki-lakinya 1. 50? Iya. 1 banding 50? Iya, akan ada hari seperti itu Pak. Makanya kalau sekarang masih 1 banding 4 ya mungkin masih ada waktu nih bagi kita buat tobat, buat perbaiki diri. Tapi kadang nanti kalau ngebayangin di zaman itu, ya Allah udah mau 50, wanitanya 50, lakinya 1, lakinya gak suka sama cewek lagi. Emang di situ yang namanya decay, dunia mau kiamat gitu, karena tidak ada lagi produksi. Iya kan ya. Udah ataupun dia gak suka sama cewek, tapi malah jadi pengen cewek, malah pengen jadi cewek. Tambah ngaco lah. Dengerin Pul, gitu, hati-hati. Ya kita tolonglah sama Allah. Iya. Dennis tadi sudah ngomong soal itu ya, soal apa namanya game online. Sekarang saya ada satu kontroversi yang sekarang juga muncul ya. Biasanya kalau orang berjudi itu dia pikirannya akan tambah seneng kalau dengar musik. Ya. Musiknya juga nama musik. Permainannya di game-nya aja ada musiknya. Iya, tambah sure gitu kan. Kalau banting kartunya nggak gini.
sambil musiknya jalan gitu. Nah musik menjadi kontroversi. Ada kalangan ustadz tertentu atau kelompok tertentu menyatakan that's okay kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan. Tapi jadi ada catatan banyak. Terus ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak bermusik. Padahal kita juga punya kasidahan gitu. Yeah. Kemarin diskusi sama Ustadz Adi. Nanti sebelum ke Ustadz Adi kita melalui Ustadz Denis dulu. Apa tuh hasilnya? Di-spill sedikit. Diskusi mengenai ini menjadi menarik nih. Banyak anak muda kita sekarang kan pengen jadi artis nih. Bermusik. Satu hal yang pasti ya Pak. Jadi ketika kita bicara sumber hukuman dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam kan nomor 1 jelas Quran. Kedua sunnah. Ketiga ijma. Ya. Okay. Sampai yang nomor 3 ijma itu semuanya berarti sepakat. Maka itu jadi mutlak jadi hukum. Nah yang keempat ada baru ada nanti ada kias. Tapi kalau kita misalkan kita bicara tentang musik itu jatuhnya ijma atau ikhtilaf di dalamnya. Nah, ternyata kan masih ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Nah, masalahnya kayak gini ya. Kalau bicaranya ikhtilaf itu sebetulnya itu pembahasan yang sudah selesai di ulama terdahulu. Dan kalau judulnya masih ikhtilaf berarti kan jatuhnya tidak mutlak. Kalaupun pengen dibahas, tolong pakai ilmu, jangan pakai emosi. Jangan ada niatan-niatan lain. Karena yuk kita buka jujur-jujuran. Kalaupun ada ulama yang masih tidak mengharamkan mutlak musik, merekanya sendiri nggak suka musik, Pak. Termasuk yang saya tahu saat tadi nggak suka musik, nggak mau dengerin musik, karena memang sukanya beliau Quran. Saya pribadi lebih sepakat mengambil pendapat keempat imam mazhab yang mengharamkan. Tapi bukan karena bukan berarti kita juga harus menutup mata dengan bahwa ini loh. Jadi kalau misalkan seseorang ditanya hukum, apa hukum musik? Beliau jabarkan menurut ulama ini, menurut ulama yang ini, menurut ulama yang ini. Kata yang mengharamkan, dalilnya ini. Terus juga batasan-batasannya seperti ini. Bagi yang membolehkan, bolehnya sampai mana? Batasannya apa? Terus dalilnya apa? Nah ini silakan hukumnya. Silakan kalian pilih sendiri. Tapi aku mengambil, kayaknya enggak deh. Karena sejauh ini, memang yang saya tahu frekuensi musik sama frekuensi Al-Quran tuh nggak bisa nyatu di hati yang sama. Bagi orang yang senang sama Quran, dia nanti secara nggak langsung akan malas dengerin musik dengan sendirinya. Begitu juga sebaliknya. Apalagi kalau bicaranya tadi pakai tadi. Kita mau bahas fikih atau takwa nih. Karena kalau pengen takwa, lebih baik lagi yang mana yang Allah suka. Kalaupun ada persengketaan atau perdebatan antara para guru-guru kita di atas, jujur saya sendiri banyak sekali belajar dari orang-orang atau guru-guru yang juga salafi. Saya kalau pengen ngambil bahasan tentang hukum, kadang kalau belajar laginya, dengerin misalkan dari muslim.or.id atau misalkan konsultasi syariah atau bahkan Rumah ISO. Di situ ada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, Ustadz Aminur Bait. Kenapa senang dengan mereka? Karena kalau ngejabarin sesuatu lengkap. Kalaupun ada di kitab, kalau ada di hadisnya nomor berapa, riwayat siapa. Ketika pun diberi penjelasan hadisnya, dijelaskan, oh itu di penjelasannya dari Imam Nawawi. Adanya di kitab Imam Nawawi yang ini, halaman berapa, juz berapa, di sebelah mananya. Jadi selengkap itu. Komprehensif. Jadi benar-benar menyenangkan. Tapi juga ketika akhirnya ketemu dengan guru-guru yang lain, ya kita selalu diajarinnya yang saya tahu, ngaji itu bukan, salah satu tujuannya adalah untuk nyari kelemahan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kelemahan orang, apalagi sampai nyerang kelemahan orang. Dan saya yakin setelah ketemu dengan Ustadz Adinya atau guru-guru kami yang dari entah salah, karena saya dulu dari Darut Tauhid Pak, tempatnya Agim. Dan di Darut Tauhid itu sekian banyak orang Muhammadiyah ada, NU ada, Salafi ada, dan semuanya aku dan saya belajar dari semuanya, berusaha ngambil kebaikan dari semuanya. Walaupun perlu ilmu alat untuk mengetahui mana yang bisa diambil, mana yang tidak boleh diambil. Maka kalau misalnya ada yang kayak gini, udahlah. Saya bersaksi banyak dapat sekali ilmu atau kebaikan yang bikin tambah dekat sama Allah dari apa yang disampaikan dari Ustadz Adi. Saya juga bersaksi bahwa apa yang diajarkan guru-guru salafi yang pada benar juga banyak sekali ilmu yang disampaikan. Dan sebetulnya ketika dulu 2017 dulu beliau juga pernah didebat oleh Ustadz yang lain di Tahzir. Ketika ketemu gak ada yang berantem Pak. Yang paling beliau sampai ngundang waktu itu, karena beliau bilang 2 hari terakhir ini saya nangis. Bukan masalah saya di debatnya, siapa saya cuma Adi Hidayat, dengan tawadunya beliau seperti itu. Tapi masalahnya gara-gara kegaduhan ini, masyarakat yang awam yang mau ngaji jadi pada berantem. Ketika udah pada berantem, saya enaknya main mengkafirkan, memvonis seseorang hanya karena punten lah, ada yang lagi bunuhin saudara kita di Palestina. Detik ini juga ada yang lagi mabok, bahkan ada yang lagi berzina.
Sedangkan kalau misalkan ternyata apa yang aku sampaikan ternyata ada kesalahan, ya kebaikan yang lainnya masa harus kita hilangkan begitu aja? Maka minimal yulah atau jangan pada berantem. Demi Allah saya nggak pro, saya pro ke semuanya. Dan beliau pro ke beliaunya, pro ke guru-guru di salafinya, karena mereka semua orang-orang baik, nggak pada berantem. Saya yakin mereka juga nggak saling benci. Tapi yang di bawah-bawah, yuk jangan pada berantem. Dah sama-sama jadi kebaikan aja. Pesannya tuh kalau dalam tangkapan saya, jangan kontroversi ini disebarluaskan gitu loh. Nih pertanyaannya. Demi perkontenan kadang. Demi perkontenan itu loh. Cukuplah ada cukup banyak jalan yang bisa dilihat, dan nanti pilihlah jalan yang memang Allah senang. Dan ada satu lagi yang menarik sih, Denis. Dalam membaca Quran pun ada lantunan. Ya. Lantunan itu adalah cara membuat Quran menjadi enak didengar. Ada lagamnya. Ada langgamnya, ada macam-macamnya. Itu mungkin bernyanyi dalam tanda petik ya, dengan melakukan apa yang ada di dalam Quran. Dan kalau mau dilihat, bermusik itulah yang mungkin masih diberikan keleluasaan untuk. Dia sebetulnya nyampein gitu Pak, bahwa memang kan kita mau lihatnya dari mana dulu nih syairnya, pakai sudut pandang bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ternyata kan banyak guru-guru juga yang udah jelasin kalau dalam bahasa Arab ya syair itu memang termasuk di dalamnya ada unsur musiknya. Beda dengan syair di Indonesia yang bisa jadi murni, bisa jadi hanya puisi dan yang lain-lain. Tapi ya terlepas dari perbedaan penjelasannya kayak gitu pun, balik lagi beliaunya nggak dengerin musik, nggak suka musik juga, dan masih banyak kebaikan yang bisa dipelajari. Tapi masa keempat imam mazhab nggak tahu tentang hal itu sih kok? Masa Ustadz Adi Hidayat doang yang tahu, atau Ustadz sekarang aja yang tahu? Saya yakin beliau-beliau keempat imam mazhab yang mengharamkan juga saya yakin tahu. Cuman masalahnya kenapa mereka mengharamkan? Ini mah hasil mikir saya sendiri ya. Karena masalahnya mereka itu orang-orang yang harus berfatwa. Misalkan kayak gini, yang jelas-jelas haram kayak korupsi sama zina aja masih ada yang ngelakuin, padahal jelas-jelas diharamin. Ini musik yang punya potensi bikin orang lalai jadi nggak ingat Allah. Kalau saya sampai bilang ini nggak haram, ini gimana nih kalau sampai nanti ada yang dijadiin ngeles buat dijadiin itu? Maka haromin aja sekalian sama mereka empat-empatnya. Jadi dia berpikirnya jauh ke depan. Jauh ke depan. Tapi Denis juga mengatakan, jika syair itu berisi syiar, maka itu sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi bersyairlah dengan berpijak pada syiar. Begitu ya Denis ya? Iyalah. Aku lama-lama jadi pintar bener deket Denis. Harus dakwah lah. Menyebarkan kebaikan. Ya, dan semuanya itu ditujukan untuk menyebarkan, mengabarkan, mensyiarkan kebaikan. Teman-teman, ini cara kita untuk menjaga kewarasan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada hal penting lain yang mau disampaikan? Paling sedikit ya Pak Wewe. Jadi kalaupun kita misalkan ngelihat ada sesuatu yang salah atau yang beda, satu, kita aja produk dari perbedaan. Jadi beda tuh wajar banget. Kita aja terlahirkan, ya Allah kan nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Jadi udah pasti. Sendal juga baru bisa kepake kalau beda kiri kanan. Jadi jangan alergi sama perbedaan. Kalaupun ternyata kok dia benar-benar salah, kita ngelihat nih, kalau ada yang salah itu 3 hal yang harus kita lakuin. 1, dakwahi. Dakwahinya juga ada adabnya. Dan kalaupun dakwahi, niatnya murni karena cinta, bukan pengen ngejatuhin dan yang lain-lain. Tolong dijaga niatnya. Maka pasti ada adabnya. Kalau kita nggak bisa dakwahi karena benar-benar nggak kenal, maka minimal 2 doain. Karena kalau kita doain saudara kita, malaikat doain hal yang sama untuk kita. Yang paling penting, yang nomor 3, jaga hati tetap bersih. Karena anggaplah kayak gini, kok saya benar-benar lihat dia maksiat loh, kok dia benar-benar salah loh kok. Masa kita diam aja? Nggak diam, tapi jaga hatinya tetap bersih dulu. Karena ternyata kalau misalkan Allah udah benci sama orang, mudah lo matiin dia pas lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup sekarang? Ternyata dia hidup sampai malam, dan malamnya nangis sejadi-jadinya pas tahajud, dia tobat nasuha dan udah diampunin Allah. Dia yang malamnya udah diampunin Allah, karena kita gagal jaga hati, kita masih gibahin dia, fitnah dia, vonis dia, kafirin dia, bidahin dia segala macam sampai 2 tahun ke depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita, itu manusia paling rugi seumur hidup benar-benar. Maka jaga hati tetap bersih dulu, udah bismillah. Kalau bisa dakwahin, doain, tapi tolong niatnya yang benar, jaga hati tetap bersih. Jangan malah jadi memecahkan perpecahan, permusuhan, malah jadi terpecah belah.
sibuk bersatu aja. Udahlah kita mah nggak jago berantem, lagian malu sama Palestina. Inilah cara kita menjaga kewarasan dan menghidupkannya. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.